Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Dewi Tesari dengan NIM 426200008 dari kelas 1A Program Studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ergonomi dan K3. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai akhir ya. Keep enjoy! Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah ergonomi dan K3. Definisi ergonomi. Ergonomi berasal dari kata Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan namos yang berarti aturan atau hukum. Ergonomi berarti kesesuaian sebuah desain atau produk dengan manusia secara fisiologi, psikologi, antropometri, dan biomekanik. Ergonomi merupakan ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen-elemen pada satu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Ergonomi merupakan ilmu yang membahas tentang kenyamanan di lingkungan kerja, sehingga dengan adanya kenyamanan dapat terciptanya lingkungan kerja yang baik. Ergonomi disebut juga sebagai human factor. Ergonomi juga digunakan oleh berbagai macam ahli profesional pada bidangnya. Misalnya ahli anatomi, arsitektur, perancangan produk industri, fisika, fisioterapi, terapi pekerjaan, psikologi, dan teknik industri. Adapun tujuan-tujuan dari ergonomi ada 4, yaitu yang pertama memaksimalkan efisiensi karyawan, yang kedua memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat, dan yang terakhir untuk memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Selanjutnya manfaat ergonomi. Yang pertama, kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan mengurangi energi ketika bekerja. Yang kedua, waktu menjadi berkurang dan juga biaya pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya, optimalisasi terhadap sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Kemudian manfaat selanjutnya efisiensi waktu agar tidak terbuang percuma. Dan yang terakhir, kenyamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat. Kita masuk pada pembahasan komponen ergonomi. Yang pertama adalah antropometri, merupakan ilmu yang mempelajari tentang ukuran, tentang tubuh manusia yang dimanfaatkan untuk desain peralatan dan tempat kerja. Yang kedua, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembebanan dan pengaruhnya pada faal tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah psikologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi yang bersifat psikologik antara mesin dan manusia. Adapun prinsip ergonomi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kegunaan atau utility. Prinsip kegunaan artinya masing-masing produk yang dihasilkan memiliki manfaat untuk seseorang dalam mendukung kegiatan atau kebutuhan dengan maksimal, tanpa mengalami kesulitan atau masalah dalam penggunaannya. Misalnya prinsip ergonomi adalah suatu kemeja yang diberi kancing agar lebih mudah mengenakan dan melepaskannya. Prinsip yang kedua adalah keamanan atau safety. Prinsip keamanan memiliki arti masing-masing produk yang dihasilkan mempunyai fungsi dan bermanfaat tanpa beresiko membahayakan keselamatan ataupun kerugian penggunanya. Misalnya adalah saku baju diberi tutup dan kancing supaya benda yang dimasukkan tidak mudah jatuh. Prinsip yang ketiga adalah kenyamanan atau comfortability. Prinsip kenyamanan mempunyai arti produk yang dihasilkan memiliki tujuan yang selaras atau tidak mengganggu kegiatan dan juga diusahakan mendukung kegiatan seseorang. Misalnya adalah kain dipilih dari serat yang lembut, sejuk, dan dapat menyerap keringat. Prinsip yang keempat adalah keluasan atau flexibility. Prinsip keluasan berarti ergonomi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pada kondisi ataupun fungsi ganda. Misalnya adalah
Baju diberi saku supaya bisa menyimpan benda ukuran yang kecil. Dan prinsip yang terakhir adalah kekuatan atau durability. Prinsip kekuatan berarti harus tahan lama dan awet, dan juga tidak cepat rusak apabila digunakan. Misalnya adalah bahan baju yang awet dan dijahit kuat. Kita masuk pada pengertian ketiga. Ketiga merupakan upaya atau pemikiran serta penerapan yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil kerja dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan ergonomi dan K3. Hubungan ergonomi dengan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pendekatan multi dan interdisiplin ilmu guna terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja bagi setiap individu secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan, proses, dan hasil. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.